Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamsa Gantara. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Ada perbincangan yang begitu menggelitik bagi kita semua. Bagaimana Rizal Ramli, salah seorang ekonom yang terkenal di Indonesia dan seorang intelektual yang begitu kritis terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. Rizal Ramli itu kemudian mengkritisi habis tentang dinasti politik yang sedang dibangun oleh Pak Jokowi. Dia mengatakan bahwa dinasti politik yang bermula di zaman Orde Baru, kemudian di era Pak SBY, kemudian ini berlanjut pada era Pak Jokowi. Presiden diproses dan diadili secara hukum karena sudah keterlaluan, supaya kapok gitu loh. Pak Jokowi itu sudah dicari-cari salahnya, korupsinya nggak ketemu, nggak pernah korupsi, keluarganya nggak ikut-ikut mengurusi urusan proyek negara, anaknya juga tidak. Nah itu kekuatannya, sehingga jadi kelemahannya nggak ada. Hari ini ada anak kecil, anak bawang, ya kan, beli investasi ratusan miliar, duit dari mana? Apa yang kalian lakukan kepada Kaisang, kepada Gibran, jujur tegas saya katakan, ada 2 pasal dalam KUHP yang menunggu saudara-saudara. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, salah satu anak presiden yang tidak terjun ke dunia politik tetapi lebih suka menggarap ladang bisnis sektorial. Justru orang-orang ini mencari kesempatan. Karena namanya kan bisnis kan berkembang kan, namanya berkembang. Saya tuh dari awal nggak suka. Nah terus apa? Harusnya apa? Jadi balik lagi apa yang dulu kita nggak suka, karena keserakahan tanpa batas. Meskipun Kaisang ya ini bersatu sebagai anak presiden 2 periode, di sini Kaisang berdiri sebagai CEO dan juga co-founder. Mereka manfaatkan kekuasaannya untuk memperkaya diri. Saya kasih tahu nih rekening saya ke bapak nggak ada duit. Saya ngomong gitu, pabriknya bapak saya beli sekarang bisa. Jadi janganlah sekali lagi, jangan tanya lagi ya, dari mana Kaisang dapat uang. Banyak yang nggak suka Jokowi karena kinerjanya yang payah. Jokowi gagal memulihkan ekonomi, gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi orang kayak saya menilai bahwa Jokowi gagal dalam hal-hal penting itu. Dia coba menyiram mukanya sendiri yang kata-katanya. Bukan mengkritik Presiden Jokowi, artinya semua pernyataannya kontradiktif. Ini Jokowi pemimpin yang kagak jelas, sibuk nyari alasan. Namun demikian, orang-orang setia Pak Jokowi tidak membiarkan Bapak Rizal Ramli seenaknya membuat statement dan pernyataan-pernyataan seperti itu. Salah satunya kemudian Ruhut Sitompul kemudian kembali mengingatkan Rizal Ramli agar berhati-hati dalam membuat statement. Ngomong doang. Ngapain ini sama orang semi otoriter ngurus negara, ndak becus dan bangun dinasti KKN, ajimu selanjutnya. Adapun netizen yang membuat cuitan menyindir Rizal Ramli. Keluarga Jokowi yang menjadi pejabat, sebagaimana diketahui anak kedua Presiden Jokowi, yakni Raka Buming Raka, adalah wali kota Solo. Bukan hanya itu, menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, adalah wali kota Medan. Dan baru-baru ini adik Presiden Jokowi yang bernama Hidayati juga menikah dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Rizal Ramli menyindir apakah Presiden Jokowi tidak memahami perjuangan anti KKN, kolusi, korupsi dan nepotisme, dan konflik kepentingan Bung Karno Soeharto, Habibie, dan Gus Dur. Kalah nekat ini, ndak ngerti, ndak paham perjuangan anti KKN, kata Rizal Ramli, atau ndak paham etika pejabat negara, tidak boleh konflik kepentingannya. Oh ya, penjelasannya tambahnya Rizal Ramli. Rizal mengungkapkan bahwa pasca pernikahan Ketua MK dengan adik Presiden Jokowi, mereka potensi konflik kepentingan semakin besar. Bahkan ekonom Universitas Indonesia ini menyindir bahwa mereka tidak memahami etika pejabat negara, dengannya tidak boleh memiliki konflik kepentingan.
Ini disebut Rizal sebagai KKN terjadinya politis, meyakini perbuatan penyelenggara negara berpotensi melawan hukum, yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan kroninya di atas kepentingan negara. Rizal menegaskan akan adanya konflik kepentingan dengan posisi Ketua MK sebagai bagian keluarga Presiden Jokowi, mengkhawatirkan akan berimplikasi terhadap aturan-aturan hukum dan konstitusi. Ekonom senior Rizal Ramli juga meninjau klasemen Joko Widodo yang selama ini dianggap rakyat tetapi kebijakan tidak pro rakyat. Dia menyindir bahwa Presiden Joko Widodo tidak pernah berada dalam perjuangan demokrasi, tetapi dia memanfaatkan demokrasi, membangun politik, dinasti dan semi-otoriter, tidak pernah memperjuangkan demokrasi, tapi menarik manfaat dari demokrasi ketika berkuasa, menarik mundur demokrasi dan bangun sistem semi-otoriter dan dinasti KKN, ucap Rizal Ramli. Sadar nggak Anda? Anda sudah melakukan karakter assassination. Mulutmu harimaumu, hati-hati bicara, ada hukum yang menunggu. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan, dasar besok. Demikian pula pengamat politik Boni Hargens juga memberikan tanggapan-tanggapan balik terhadap pernyataan-pernyataan Rizal Ramli yang dianggap itu tidak mencerminkan sebuah gagasan-gagasan solutif bagi situasi demokrasi di Indonesia. Kita akan coba menyimak seperti apa gagasan-gagasan yang telah menarik dari perbincangan ini, bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh Rizal Ramli terkait dengan dinasti politik ini kemudian itu dibantah habis-habisan ya oleh pengamat politik Boni Hargens yang kemudian bisa memberikan sebuah konsep yang mencerahkan bagi kita semua. Boni Hargens seorang pengamat politik yang cukup jenius, memiliki gagasan-gagasan yang memang cukup adem, ya konsepnya yang sangat filosofis, penguasaannya terhadap materi-materi demokrasi dan politik cukup membuat kita takjub terhadap gagasan-gagasan beliau di tengah-tengah hiruk pikuk diskursus wacana tentang politik dan demokrasi, yang mana banyak pengamat dan juga para praktisi dan para ahli yang banyak kemudian menyerang kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Namun di balik itu semua, apa yang sering dikritisi oleh para oposan-oposan ini ternyata dimentahkan oleh sejumlah karya-karya dari Pak Jokowi itu sendiri.